Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Taufik Hidayat. Saya merupakan peserta latsar CPNS golongan 3 angkatan 16 kelompok 1 dengan NDH 03 yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping saya dengan materi tentang etika publik. Secara terminologis, etika berarti pengetahuan yang membahas baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Etika publik di sini yang pertama, membahas kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Dan yang ketiga, aktualisasi etika ASN. Dalam kode etik dan perilaku pejabat publik, kita akan membahas mengenai pengertian etika, pengertian kode etik ASN, nilai-nilai dasar etika publik, definisi lingkup etika publik, dimensi etika publik, tuntunan etika publik dan kompetensi, serta perilaku pejabat publik. Untuk pengertian etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Untuk pengertian kode etik, yaitu aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Sedangkan kode etik ASN, ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang dalam Undang-Undang ASN Pasal 5. Kemudian nilai-nilai dasar etika publik, 15 nilai-nilai dasar etika publik ada tertuang di dalam Undang-Undang ASN Pasal 4. Kemudian definisi dan lingkup etika publik, refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Dan yang ketiga, modalitas etika jembatan antara norma, moral, dan tindakan faktual. Selanjutnya yaitu dimensi etika publik. Ada terbagi 3, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi tindakan integritas publik, dan dimensi modalitas. Lalu tuntunan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain.
Selanjutnya yaitu perilaku pejabat publik. Membutuhkan perubahan mindset, penguasa menjadi pelayan, wewenang menjadi peranan, dan memiliki prinsip bahwa jabatan merupakan amanah. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama yaitu pentingnya etika dalam urusan publik. Ada kewaspadaan profesional serta kewaspadaan spiritual. Selanjutnya yaitu penggunaan kekuasaan, legitimasi kekuasaan. Legitimasi kekuasaan kebanyakan bersumber dari religi atau keyakinan agama. Kemudian legitimasi sosiologis, pendobrakan terhadap legitimasi kekuasaan religius melahirkan legitimasi sosiologis, bahwa keabsahan kekuasaan seharusnya secara rasional untuk kepentingan bersama dalam suatu organisasi besar yang dikenal sebagai negara. Kemudian ada legitimasi etis. Jika legitimasi sosiologis melihat kewenangan atas kekuasaan berdasarkan bulat tidaknya kesepakatan yang terjelma dalam masyarakat, legitimasi etis melihat kesesuaian antara dasar-dasar kesesuaian itu dari sudut norma-norma moral. Selanjutnya yaitu konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Adapun bentuk-bentuk perilaku konflik kepentingan, yang pertama yaitu aji mumpung, yang kedua loyalitas ganda, yang ketiga menerima atau memberi suap, yang keempat pemanfaatan informasi rahasia, yang kelima menyalahgunakan pengaruh publik, dan yang keenam pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Pembahasan selanjutnya yaitu aktualisasi etika ASN. Mengaktualisasikan nilai-nilai etika bukan hanya pada posisinya sebagai aparatur sipil negara, tetapi juga sebagai warga negara. Untuk mencapai kompetensi dasar tersebut, pada bagian ini ditampilkan berbagai kasus yang terkait dengan nilai-nilai etika publik. Di antaranya yaitu pemanfaatan sumber daya publik, absen sidik jari, penerimaan tenaga honorer, pemberian hadiah atau cendramata, konflik kepentingan dalam pengadaan, pelantikan wali kota di penjara, terpidana korupsi menjabat kembali, membocorkan informasi pengunduran diri pejabat, melanggar hukum, perbuatan tercela, serta kebocoran ujian nasional. Untuk penerapan aktualisasi etika ASN di tempat kerja saya, yaitu menyapa atasan atau rekan kerja dengan sopan ketika berpapasan, memberikan informasi perkembangan siswa dengan bahasa yang sopan dan ramah, sopan, serta memberikan informasi dengan sabar kepada orang tua atau wali murid. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.